Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Efrilia Faisal, kelas 12 IPS 1. Materi Peran Aktif Indonesia pada Masa Perang Dingin. Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana kedua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut. Begitupun Indonesia. Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting diantaranya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengiriman Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28-31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18-24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok. 2. Gerakan Non-Blok. Gerakan non-blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Adapun peran Indonesia dalam pergerakan non-blok antara lain, Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan wewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT XGNB yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. 3. Pengiriman pasukan Garuda. Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operation, misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959, di mana Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan dan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. 4. Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda wilayah Indonesia mengacu pada ordonansi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu Nomor 4 Tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Meluasnya peperangan yang melibatkan blok Barat dan blok Timur dan sekutu-sekutunya tentu memiliki dampak bagi dunia, termasuk Indonesia. Lalu, dampak apa saja yang dirasakan Indonesia atas terjadinya Perang Dingin? Penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu, pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara yang berhaluan komunis. Pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh yang berbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara Blok Timur. Kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu bergantung pada barang impor. Adapun yang dimaksud Perang Dingin adalah persaingan Amerika Serikat
dan Uni Soviet dalam merebut pengaruh negara lain guna memperkuat bloknya masing-masing. Namun, berbeda dengan perang-perang lainnya yang melibatkan senjata, Perang Dingin yaitu persaingan dalam hal politik, ekonomi, dan propaganda. Perbedaan ideologi menjadi hal yang paling signifikan menjadi penyebab Perang Dingin. Seperti yang sudah umum diketahui, Amerika mengusung ideologi liberalisme dan kapitalisme. Sementara itu, Uni Soviet memiliki ideologi yang bertentangan dengan itu, yakni komunisme. Ciri-ciri Perang Dingin: pertengkaran diplomatik, perang psikologis, permusuhan ideologi, persaingan ekonomi, persaingan pembuatan senjata. Perang periferi, pinggiran pembatasan, perbedaan ideologi. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia meliputi: ditandai dengan naiknya devisa negara akibat harga minyak bumi melambung tinggi karena Perang Dingin. Sistem politik dan ekonomi pada masa Orde Lama condong ke blok timur komunis. Sistem politik dan ekonomi pada masa Orde Baru condong ke blok barat, liberalis. Ada dampak lain yang ditimbulkan oleh Perang Dingin bagi Indonesia adalah terjadinya krisis moneter karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi. Selain itu, Indonesia juga terlalu banyak bergantung pada barang impor. Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok disebabkan karena Indonesia menganut paham politik luar negeri bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia memutuskan untuk tidak memihak pada salah satu kubu. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia terutama dari Asia Afrika terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok barat Amerika dan blok timur Uni Soviet Rusia. Perang Dingin memaksa banyak negara selain Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memilih pihak, meskipun dengan sukarela maupun terpaksa, dan memberi alasan kedua negara adik kuasa ini untuk ikut campur pada urusan negara mereka.